Lihat pidato Presiden Prabowo terbaru pada 29 April, kesimpulan dari Kang Iki adalah ada yang menutup mata Presiden, ada yang menutup kedua telinga Presiden, bahkan ada yang menutup mulut dan menutup hidung. Artinya apa? Artinya di sini ketika ada informasi tentang seorang negarawan yang baik-baik ingin memajukan rakyat Indonesia, ingin negaranya maju, lalu sampai di tengah, lalu digantilah kemungkinan berita ini kepada Presiden. Artinya sekitar yang paling dekat dengan Presiden adalah berusaha menutup kedua telinga, kedua mata, hidung, bahkan mulut. Bahasa simpel saya adalah Presiden ini dibungkam muka-mukanya sehingga apa yang terjadi di masyarakat tidak ketahuan. Contoh nyata adalah tentang MBG. Kasus MBG ini banyak bukan dari keracunan tetapi dugaan korupsi yang sangat-sangat gede. Sebagai contoh waktu itu adalah pengadaan motor listrik yang tidak jelas, lalu pengadaan kaos kaki, lalu yang terbaru juga adalah intensif 6 juta ketika SPPG ditutup. Nah, ini sudah tidak masuk akal, dan kalau melihat data sebagian juga yang sudah banyak tersebar, untuk makanan ini hanya kecil, lain seperti kendaraan dan lainnya. Nah, jadi ada yang berusaha membungkam semuanya. Jadi tatkala berusaha diulang-ulang pidato Presiden itu seperti itu, maka saya kembali katakan MBG tidak akan pernah berhasil selama guru dizolimi, yaitu para guru pendidik, mereka dizolimi lalu MBG ada di atasnya. Jadi tidak akan pernah berhasil karena berdiri di atas kezoliman. Pula 500.000 kesejahteraan mereka diabaikan. Ini tidak akan pernah berhasil, sedangkan korupsi di depan mata besar-besaran terjadi. Jadi sekali lagi, kalau saya ingin ingatkan adalah kepada para buzzer yang tidak pernah menyentuh hatinya ke akhirat, kalian ini hidup hanya sementara loh. Para pendukung yang korupsi, lalu yang dibutakan mata hatinya. Jadi saya di sini merasakan hawa-hawanya itu adalah kalian yang berusaha membungkam wajah Presiden, muka Presiden ini, kalian tidak akan Allah biarkan kalau misalkan masih melakukan dosa ini di dunia. Jadi kalau misalkan kalian masih seperti itu, kalian mati dalam keadaan seperti itu, ingat loh, neraka abadi menyala-nyala. Ketika disiksa oleh Allah, misal dipanggal kepalanya, Allah ganti yang baru, dia rusak kulitnya, Allah kasih yang baru. Ini berlangsung selama apa? Kalau abadi berarti tanpa ujung. Coba kalau 1 juta tahun, maka akan disiksa tanpa istirahat. Malaikatnya itu malaikat yang bukan dengan mudah disogok, tetapi malaikat yang bermuka seram, yang menjaga dengan profesional. Dan ini saya ingatkan berulang kali buat para buzzer khususnya yang merusak dan para pendukung yang korupsi. Nah, sedangkan yang menjadi korban siapa? Mereka yang jujur. Itu aja dari Kang Iki, mengingatkan kembali akhirat itu ada, nyata, neraka itu abadi buat mereka yang melakukan syirik sebelum bertobat. Wassalam. Seandainya saya bilang misalkan ada yang salah dengan Presiden Prabowo, apakah kalian sebagai pendukungnya akan sakit hati? Atau yang kedua, tidak? Maka kalau yang jawabannya sakit hati adalah tentu jelas kalian berarti ini sudah ada sedikit syiriknya lah kalau saya bilang. Mengapa seperti itu? Ingat kata-katanya tadi, kalau ada yang salah artinya sekelas Presiden yang manusia biasa ini, bukan Nabi, bukan Rasul, jelas tentu banyak salahnya. Sekitarnya ini sebagai pendukungnya, wah ini Presiden Prabowo betul. Kalau betul semuanya di mata kalian, maka kapan salahnya? Yang jadi pertanyaannya kan gitu, kapan salahnya? Maka di luar yang kekuasaan yang selalu mengkritik dengan bahasanya, dengan kasih sayangnya juga, apakah mereka bisa dianggap membenci Indonesia atau sama-sama sayang Indonesia? Nah, jadi kalau misalkan kita balik lagi ke pola pikir ya, Presiden itu manusia biasa, pasti banyak salahnya dalam mengambil keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem demokrasi yang diciptakan oleh Barat ini, hati-hati, kalau saya selalu menghubungkan dengan Islam, nanti bisa jatuh ke dalam syirik. Menghambakan seseorang pemimpin ataupun siapapun itu, lalu kita mendukung seakan-akan dia tidak pernah salah. Ini sudah masuk kategori syiriknya apa? Ya dia tidak pernah salah di mata pendukungnya. Nah yang kan tadi, kapan salahnya adalah
kita memakai kacamata iman di mana hidup di dunia ini sementara. Jadi hidup di dunia ini kita bakalan mati. Setelah mati akan ada kehidupan abadi. Nah, itu yang mesti dicamkan. Ya, apakah hanya dia saja yang paling Indonesia, sedangkan misalkan yang pengkritik itu tidak Indonesia? Semua agama saya Islam, yang dimana Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah pernah diperlihatkan surga dan neraka kalau kita beriman. Kan ada rukun Islam, ada rukun iman. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Itu mesti hafal juga di luar kepala. Nah, selanjutnya adalah lalu ditunjukkan jalan ke surga, bagaimana caranya. Lalu selanjutnya kita beriman kepada Allah, itu ada utusan yang tadi dengan Nabi. Itu dia mungkin sedikit tentang pembahasan kali ini, dan wassalam. Siapa yang samaan pemikirannya? Jadi kalau misalkan seolah-olah seperti ya Presiden Prabowo itu seperti dikasih nonton YouTube Kids. Nah, kan YouTube itu ada dua, YouTube yang buat dewasa tanpa pembatasan dan YouTube Kids. Jadi seolah-olah presiden kita ini dikasih YouTube Kids yang dibatas atau dipantau oleh orang yang di belakangnya. Dan kita tahu sudah satu nama, kan sekelas mantan intelijen aja menyebutkan orang ini di menyaring masuk keluar masuk untuk informasi. Nah, satu orang itu kalian pasti tahu namanya siapa dan tidak perlu misalkan disebutkan lagi, tetapi penyaringan ini antara kebenaran fakta berarti yang ditutup-tutupi kan disampaikan kepada presiden tetapi tidak sampai. Jadi seolah-olah tadi presiden kita ini pernah dia berkata nonton sesuatu pada jam pagi lah ya, jam 3, ya mungkin dia sedang nonton seperti YouTube Kids. Nah, kalian semua ada yang pemikirannya sama atau tidak? Karena beberapa kali pidato presiden itu tidak sinkron dengan apa yang dikatakan, yang terjadi di masyarakat dan informasi yang dia terima. Pokoknya banyak kejanggalan-kejanggalan. Mungkin kalau dari Kang Iki adalah berdoa untuk pemimpinan itu atau pemimpin itu lebih baik daripada menghinanya. Jadi terus berdoa, karena doa yang baik itu akan sampai kepada kita juga. Kalau kita misalkan menghina kan nggak akan jadi apa-apa, malah menjadi dosa. Itu dia, wassalam. Konsep cicilan rumah versi Prabowo sampai 40 tahun. Lihat ekspresi bapak-bapak di belakang Prabowo. Itu adalah untuk kau cicil. Ini parah nih. Rumahmu sendiri. Cicilnya kalau bisa 20 tahun. Kalau nggak bisa 20 tahun, 25 tahun. Kalau belum lunas 25 tahun, 30 tahun. Kalau tidak bisa 35 tahun, 40 tahun. Karena buruh tidak mungkin lari kemana-mana.